Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Afila Rahab dengan NPM 2208260155. Saya sedang menjalankan semester antara blok dermatologi and venologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pityriasis versicolor menggunakan mind map yang berisi definisi, epidemiologi, etiologi, dan faktor risiko, komplikasi, tata laksana, dan lainnya. Baik, saya akan memulai dengan definisi pityriasis versicolor, di mana pityriasis versicolor adalah infeksi jamur superficial kronis rekuren yang disebabkan oleh melissegia. Ditandai dengan bercak hipopigmentasi, hiperpigmentasi, atau eritema yang disertai skuama halus terutama di daerah badan atas. Ini saya sudah mencantumkan contohnya. Lalu untuk epidemiologinya itu prevalensi tinggi di negara tropis 40-60%, paling sering pada remaja dan dewasa muda 15-30 tahun, tidak menular langsung antara manusia tetapi faktor predisposisi sangat berpengaruh. Untuk etiologi dan faktor risikonya sendiri, penyebab utamanya adalah Melissegia furfur, Melissegia globosa, dan Melissegia sympodialis. Untuk faktor risikonya ada faktor risiko yang dapat diperbaikin dan yang tidak dapat diperbaikin. Yang dapat diperbaikin adalah kebersihan tubuh yang kurang baik, seperti jarang mandi, keringat menempel lama, lingkungan lembab dan panas, misalnya sering pakai baju ketat yang tidak menyerap keringat. Lalu ada penggunaan pakaian berbahan sintetis menahan panas dan keringat. Lalu ada kebiasaan berbagi handuk atau pakaian yang meningkatkan risiko transmisi jamur. Lalu ada faktor risiko nutrisi buruk atau malnutrisi yang menurunkan daya tahan kulit. Lalu penggunaan kosmetik atau obat topikal berminyak yang membuat kulit lebih lembab. Adapun faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu seperti usia, paling sering pada remaja dan dewasa muda karena kelenjar sebesarnya aktif. Lalu jenis kelaminnya sedikit lebih sering pada laki-laki karena produksi sebum lebih tinggi. Lalu ada faktor genetik atau predisposisi keluarga. Lalu ada kondisi medis tertentu seperti misalnya diabetes mellitus, HIV. Lalu untuk patogenesisnya itu dimulai pada saat si Melissegia merupakan flora normal kulit di mana dalam kondisi predisposisi masuk lalu berubah menjadi bentuk patogen, lalu akhirnya menghasilkan asam azelaic dan lipid yang menghambat melanogenesis yang akhirnya muncul bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Adapun gejala dan tanda klinisnya ada gejala subjektif yaitu sebagian besar asimptomatik, kadang gatal ringan terutama saat berkeringat atau udara panas. Lalu ada tanda objektif seperti lesi makula bercak yang berwarna hipopigmentasi, hiperpigmentasi atau eritem, batas tegas, bentuk bulat atau oval, dapat menyatu dengan skuama halus seperti Besnier sign, skuama tampak saat digaruk. Lalu ada lokasi khasnya itu pada dada, punggung, bahu, leher, dan lengan atas. Untuk polanya itu konveti, makula luas konfluens atau inversicolor area lipatan. Lalu untuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya, pemeriksaan fisik bisa ditemukan bercak multipal dengan skuama halus, distribusi di daerah seborrheic. Untuk penunjangnya kita bisa melakukan uji Coaho 10-20% yang ditemukan gambar spaghetti and meatballs yaitu hipa pendek ditambah spora bulat. Lalu lakukan lampu Wood itu ditemukan fluoresensi kuning keemasan, baru bisa dilakukan dermatoskopi untuk melihat perifolikular pigmentasi dan skuamanya. Lalu untuk tata laksananya itu ada tata laksana terapi topikal, terapi sistemik, sama terapi tambahan. Untuk terapi topikal itu ada anti jamur, dia itu ada selenium sulfida 2,5% lotion atau sampo yang dipakai 10-15 menit 2-3 kali per minggu selama 2-4 minggu. Lalu ada ketoconazole 2% krim atau sampo 1-2 kali per hari selama 2 minggu. Diberikan juga trimazol, miconazole, terbinafine topikal. Lalu ada terapi sistemik itu kasus untuk luas dan rekuren, itu diberikan itraconazole 200 mg per hari selama 7 hari atau 14 mg single dose. Lalu ada fluconazole 300 mg per minggu selama 2 minggu. Lalu ada perawatan tambahan seperti kebersihan kulit, hindari pakaian ketat, kurangi paparan panas dan keringat. Lalu perubahan warna kulit bisa menetap beberapa bulan pasca predikasi jamur, penting untuk edukasi pasien. Lalu untuk komplikasinya sendiri itu ada gangguan kosmetik seperti menurunnya kepercayaan diri, lalu rekurensi tinggi hingga 60%. Untuk prognosisnya itu baik,
tapi rekurensi sering tetapi tidak mengancam jiwa. Warna kulit dapat kembali normal setelah beberapa bulan. Untuk edukasinya itu kita harus mengedukasi kepada pasien penyakit tidak menular bukan karena kurang menjaga kebersihan. Baru kita suruh hindari faktor resikonya seperti keringat berlebihan, pakaian ketat, dan iklim lembab. Kita sarankan untuk kontrol jangka panjang karena kecenderungan kambuh, lalu warna kulit tidak langsung normal setelah terapi. Untuk diagnosis bandingnya itu ada pityriasis alba, vitiligo, leukoderma pasca inflamasi, dan seborrheic dermatitis. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai pityriasis versicolor. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.